alur cerita film. Selamat bersantai Ria. Kali ini Mimi mau menyuguhkan sebuah cerita film yang berasal Korea, yang berjudul The Veil Drama Korea 2021 dengan jumlah episode 12. Okelah, gak usah berlama-lama lagi, mari kita menuju ke ulasan cerita videonya. Let's go. Film ini berawal di mana kita diperlihatkan oleh sebuah tawanan yang disekap oleh sekelompok penyelundup manusia di sebuah kapal. Di mana sekelompok penjahat tersebut mengambil seorang anak perempuan kecil yang akan dijadikan korban untuk diambil organnya. Di mana ayah anak kecil tersebut dipukuli dan berteriak agar putrinya ditolong. Sesaat penjahat itu menggendong dan melangkah. Dihampirinya penjahat itu oleh salah satu tawanan yang berada di situ. Dan terjadilah aksi pembantaian yang dilakukan oleh salah satu tawanan tersebut kepada semua penjahat itu tanpa ampun. Sementara itu datanglah pasukan khusus angkatan laut menuju ke sebuah kapal tempat tawan penjahat berada untuk dievakuasi. Tibalah pasukan tersebut di dalam kapal, di mana di dalam kapal tersebut terlihat banyak mayat, organ tubuh, dan darah yang berserakan. Tiba-tiba dikejutkanlah pasukan oleh korban pembantaian terakhir oleh si pembantai, di mana si pembantai ditodong sebuah senjata agar memberikan identitas aslinya. Di lain tempat di kantor NIS, seorang anggota mengecek sebuah identitas sebuah kode nomor yang diberikan pasukan khusus angkatan laut. Di mana pengecekan data muncullah identitas yang bernama Han Ji-yu yang di dalam data sudah dinyatakan mati. Dan dipanggillah direktur NIS oleh beberapa pimpinan dan komisaris untuk menjelaskan kasus tentang Han Ji-yu sebagai anggota intelijen asing yang gugur tugas bersama dua rekannya, tetapi ditemukan kembali dalam keadaan hidup yang ditawaan oleh sekelompok penjahat. Dalam penjelasan tersebut, salah satu teman Han Ji-yu meninggal dan salah satu temannya hilang bersama Han Ji-yu yang tidak bisa ditemukan. Di tempat lain, agar tidak terjadi kebocoran data, dari pihak Badan Intelijen bergegas membawa pulang Han Ji-yu yang dalam tawanan sedang dalam perjalanan bersama beberapa polisi. Dalam perjalanan, Badan Intelijen yang membawa pulang Han Ji-yu memberikan sebuah informasi bahwa pasukan khusus angkatan laut diberikan sebuah tip untuk menemukan sebuah kapal yang menawan Han Ji-yu. Scene berlanjut, seorang dokter melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan Han Ji-yu kepada Badan Intelijen Korea, di mana di dalam tubuh Han Ji-yu ditemukan sebuah zat kimia yang disuntikan di dalam tubuh Han Ji-yu untuk menghilangkan ingatannya yang mengakibatkan stres dan trauma berat. Di lain waktu, di ruang interogasi Han Ji-yu diberikan beberapa pertanyaan dengan dipasang sebuah alat perangkat di tubuhnya untuk mengetahui seberapa bohong jawaban yang diberikan oleh Han Ji-yu. Akan tetapi sebelum pertanyaan selesai, Han Ji-yu marah dan berontak melepas alat perangkat tersebut dan melempar meja interogasian. Kemudian menghampiri kaca ruang interogasi yang dimana di balik kaca tersebut ada pimpinan Naya yang sedang melihat sesi interogasi Han Ji-yu. Dan laporan hasil pernyataan Han Ji-yu dinyatakan benar sepenuhnya, yang dimana alat perangkat yang digunakan belum pernah memberikan hasil yang salah. Sementara dalam keadaan hipnotis untuk berusaha memulihkan ingatan, Han Ji-yu mengingat sebuah misi yang dia lakukan bersama temannya, di mana sebuah kejadian sebelum mereka gugur tugas. Sementara itu direktur melapor kepada komisaris bahwa pemulihan ingatan Han Ji-yu melalui cara hipnotis tidak berhasil. Dan komisaris bersikukuh untuk segera disembuhkan ingatan Han Ji-yu. Waktu berlanjut, direktur menemui seorang dokter di mana Han Ji-yu dapat menerima kematian rekannya sebagai kegagalan tugasnya. Dengan kata lain, kematian rekannya menjadi simbol yang mengingatkan akan kegagalan menjalankan tugasnya. Sementara direktur meminta bantuan kepada dokter tersebut untuk melepaskan Han Ji-yu dengan menunjukkan surat perintah dari atasannya. Dengan sedikit menolak, dokter itu memberikan laporan bahwa ada amfetamin dan opioid di dalam darah Han Ji-yu. Direktur meminta agar dirahasiakan dan agar tidak ditulis di dalam laporan. Direktur akan melaporkannya ke atasan jika saat waktu yang tepat. Scene berlanjut dalam pelepasan Han Ji-yu. Di apartemennya Han Ji-yu mendapatkan sebuah telepon dari pacar temannya yang tewas dalam tugas. Dia meminta bertemu di sebuah gedung olahraga, di mana pacar temannya tersebut meminta bantuan kepada Han Ji-yu untuk mengingat pesan yang diberikannya sebelum misi tugas dilakukan. Di mana ketika itu Han Ji-yu melihatnya sedang bercium mesra dengan temannya. Setelah tiba di apartemennya Han Ji-yu, dikejutkan oleh pacar temannya yang sudah menunggu Han Ji-yu di depan pintu apartemennya. Di mana pesan itu telah disampaikan ke Han Ji-yu agar supaya tidak gegabah melakukan sesuatu seperti Han Ji-yu lakukan sebelumnya. Dia mempunyai firasat yang sangat buruk dalam proyek bisnis ini.
apapun yang terjadi agar mempertimbangkan keselamatan dan prioritaskan rekannya, dan dia meminta sebuah janji agar tidak melupakan pesannya tersebut. Kemudian pacar rekannya tersebut meminta agar berusaha keras untuk mengingat siapa pelakunya dan seperti apa situasinya untuk memberitahunya secara detail. Lalu Han Ji-yu memberitahu kepadanya apakah pertanyaan itu karena pacarnya semata-mata karena Han Ji-yu benar-benar tidak mengerti. Karena di lapangan hari itu ada 3 orang termasuk Han Ji-yu, pacar temannya yang tewas bersama pimpinan sedang menunggu di markas. Dalam situasi itu mereka putus kontak yang kemudian ditemukan di atas kapal dengan jarak 300 km dari pantai. Han Ji-yu benar-benar tidak mengerti apakah pacar temannya yang tewas dengan pimpinan gagal menerima kontak dari Han Ji-yu bersama rekan-rekannya. Pacar temannya yang tewas berkata kembali, apakah di dalam situasi ini hanya bisa menjawab begitu. Kamu masih belum tahu apa masalahnya dan pergilah meninggalkan Han Ji-yu. Dan berlanjutlah Han Ji-yu menganalisa foto temannya yang tewas di dalam sebuah video dan berusaha mengingat kejadian masa lalunya yang menewaskan temannya tersebut. Dan akan mencari tahu sendiri siapa dalam semuanya itu. Scene berlanjut di beberapa aktivitas proses istirahat. Han Ji-yu diawasi dan diintai oleh anggota lain di mana diketahui oleh Han Ji-yu mobil yang selalu mengawasi membuntutinya. Dan dicatat diingat plat nomor mobil yang mengintainya. Lalu mengemas barang-barangnya untuk pergi ke bandara menaiki taksi. Yang mana dalam perjalanan disadari oleh Han Ji-yu telah dibuntuti anggota lain. Setibanya di bandara, taksi yang dinaiki Han Ji-yu dikepung oleh beberapa anggota yang telah menunggu di bandara dan yang membuntutinya. Akan tetapi Han Ji-yu sudah tidak ada di dalam taksi. Hanya topi dan HP yang dilacak. Yang dimana Han Ji-yu turun di pintu bandara lain. Ketika Han Ji-yu masuk ke dalam bandara, dihadanglah Han Ji-yu oleh polisi, yang kemudian dibuntutinya Han Ji-yu untuk diperiksa identitasnya. Yang seketika itu dihajarlah polisi itu sampai pingsan oleh Han Ji-yu, yang kemudian meninggalkannya untuk menuju sebuah atap yang dimana Han Ji-yu sudah ditunggu oleh pimpinannya yang merekrutnya. Ketika masuk di badan intelijen, kemudian menuju tempat lain mengoborlah Han Ji-yu dengan pimpinan yang merekrutnya. Memberitahukan bahwa dokter menyuruh Han Ji-yu harus istirahat lama dan akan ditugaskan di divisi lain. Dan diberikannya Han Ji-yu sebuah koper kecil yang berisi pistol Han Ji-yu yang ditemukannya di tempat di mana Han Ji-yu menghilang. Lalu dinasihatinya Han Ji-yu untuk tidak terpaku untuk menemukan jawaban di luar tetapi akan menemukan di suatu tempat yang dekat dan tak terduga. Maka disuruhlah Han Ji-yu agar tidak terburu-buru untuk menemukan jawaban. Lalu Han Ji-yu meminta agar dibuatkan sebuah janji di mana setelah Han Ji-yu melakukan semua apa yang disuruh oleh pimpinan yang merekrutnya, memohon untuk dibiarkan menyelidiki kejadian itu. Dan disepakatinya sebuah janji Han Ji-yu oleh pimpinan dan wakil komisaris. Di kemudian hari, mulailah Han Ji-yu bekerja kembali di sebuah divisi pusat informasi di mana divisi ini adalah divisi yang baru terbentuk untuk menangani sebuah perubahan yang tergabung dari narkotika, kontraterorisme, dan kejahatan tim dunia maya. Di mana Han Ji-yu akan dipasangkan oleh perempuan cantik yang berkarakter menarik. Di mana dia melamar di divisinya sekarang karena seorang Han Ji-yu yang dianggapnya menakjubkan. Selanjutnya Han Ji-yu mendatangi kantor pimpinan pusat di divisinya, di mana pimpinannya adalah satu tim ketika Han Ji-yu bersamanya mendapatkan misi yang gagal. Yang dimana terjadi obrolan antara Han Ji-yu dengan pimpinannya dengan menyinggung ingatannya apakah benar-benar hilang. Dan memamerkan kesombongan pimpinannya yang menjabat sebagai pimpinan di divisinya yang selama ditinggal Han Ji-yu. Di mana divisinya menjadi berantakan dan bubar. Selama dia menjabat sebagai pimpinan pusat di divisinya, catatan kinerja bagus dan tertata rapi, dan dia menetap di divisinya. Dan menyinggung tentang di mana teman pacarnya yang tewas sekarang telah menjadi tim divisi domestik keempat di tengah divisi yang dipimpinnya.
yang dimana pacar temannya yang tewas seakan-akan sangat peduli dengan rekan-rekannya, tetapi malah naik jabatan. Scene berlanjut ketika Han Ji-woo beristirahat di apartemennya. Terlihatlah lampu berkedip-kedip yang menyorot ke sebuah jendela apartemennya, yang kemudian bergegaslah Han Ji-woo menengok dan melihatnya. Di mana lampu sorot yang berkedip itu adalah kode yang diberikan kepada Han Ji-woo, yang kemudian dicarilah kode tersebut oleh Han Ji-woo untuk mencari jawaban dari sebuah kode petunjuk tersebut. Berlanjutlah Han Ji-woo pergi mengendarai mobil yang diiringi pembuntutan oleh anggota intelijen lainnya, di mana Han Ji-woo pergi menuju ke pusat perbelanjaan atau mall untuk mencari sebuah jawaban teka-teki atau kode yang diberikan ke Han Ji-woo. Lalu Han Ji-woo menuju ke sebuah loker untuk membukanya dengan mengisi kode yang didapatkannya tadi, dan terbukalah loker tersebut. Yang mana isi loker tersebut adalah sebuah flash disk yang berisi sebuah video. Yang mana menunjukkan sebuah video Han Ji-woo yang mengatakan sebuah ancaman bahwa di agensinya ada tikus dan akan dihapus kenangannya sendiri untuk menemukan pengkhianat. Dan film pun selesai teman-teman. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe untuk mengetahui video episode selanjutnya. Terima kasih telah berkunjung dan menonton.